Waalaikumsalam, silakan masuk nak. Silakan duduk nak. Bagaimana kabarnya nak Suci? Alhamdulillah baik Bu. Udah sarapan tadi? Udah Bu. Kesini mau ngapain nak? Saya mau konseling Bu. Ini kali pertama atau udah pernah kemarin konseling? Ini pertama kalinya Bu. Jadi belum tahu apa itu konseling nak? Belum Bu. Jadi konselor itu sebuah interaksi antara guru BK, yaitu ibu sebagai guru, Suci sebagai klien, yang mana Suci nanti akan menceritakan tentang masalah Suci. Suci tidak perlu khawatir tentang pembicaraan kita ini. Pembicaraan kita ini akan dirahasiakan, jadi Suci bisa terbuka dan sukarela dalam menceritakan semuanya. Tidak perlu ditutup-tutupi. Jadi langsung mulai. Suci mau cerita tentang apa? Masalahnya tentang apa? Ini masalahnya tentang keluarga Bu. Kenapa nak? Jadi gini Bu, saya di keluarga saya merasa saya nggak diperhatiin Bu. Saya kurang kasih sayang gitu Bu. Gimana ya Bu? Saya juga merasa Bu, saya bukan cuma tentang kekurangan kasih sayang, tentang waktu yang nggak pernah diluangin buat saya, tapi saya juga dituntut Bu. Dituntut tentang apa? Dituntut untuk selalu jadi yang terbaik Bu, dituntut untuk jadi ini Bu, jadi itu. Jadi saya rasanya kepala saya mau pecah Bu. Mungkin orang tua itu tidak menuntut, nah lebih ke orang tua itu pengen kamu menjadi orang yang berhasil. Coba tanya, kalau kau dituntut tentang sesuatu, umpamanya kamu harus sukses di masa depan, kan itu kepentingan untuk Suci, masa depan Suci. Contohnya seperti apa yang Suci dituntut tuh? Seperti waktu sekolah Bu, saya dituntut harus jadi juara yang pertama Bu. Gitu. Saya dilatih keras gitu Bu, belajar dengan keras, belajar terus Bu, jarang dikasih keluar main Bu. Suci nggak pernah bilang sesekali sama orang tua kalau Suci itu butuh bermain, bukan masalah bosan belajarnya gitu. Pernah Bu, tapi orang tua cuma bilang bermain itu cuma buat kamu jadi bodoh gitu Bu. Harusnya Suci bilang nggak semua bermain itu. Waktu itu nggak ada kayak membuat perjanjian sama orang tua gitu, kayak Suci jam segini belajar, terus jam segini main, ada waktu gitu. Ini full dituntut untuk belajar semua. Iya Bu, full dituntut. Katanya demi masa depan kamu gitu Bu. Itu benar sih nak, demi masa depan kamu, supaya kamu sukses di kedepannya, supaya bisa banyak ilmu, bisa mengetahui tentang semuanya, biar nanti kalau Suci udah besar, sampai sekarang kan Suci bisa tahu mana yang baik dan buruk sama Suci itu kayak mana. Iya sih Bu, tapi saya juga butuh support Bu dari mereka. Dari orang lain Suci nggak punya kayak teman, sahabat gitu? Ada sih Bu, dari teman. Dan teman itu sangat penting untuk Suci. Iya Bu. Kadang saya merasa mereka yang nggak ada ikatan darah tapi seperti keluarga banget Bu. Justru keluarga yang saya anggap ternyata jauh dari saya. Suci nggak perlu merasa kesepian, karena kan Suci masih punya teman. Mungkin hubungan Suci sama orang tua kayak retak gitu kan, nggak baik, tapi cobalah Suci memperbaiki. Sesekali bilang sama orang tua, membuat kayak perjanjian gitu, kalau seandainya Suci bisa ini, orang tua harus bisa gini gitu. Kayak membuat perjanjian sama orang tua biar komunikasinya itu lancar. Ya baik Bu, saya akan coba. Jadi Suci itu harus memperbaiki hubungan Suci dengan orang tua maupun keluarga.
mungkin sangat sedih atau kecewa sama keluarga orang tua. Tapi kan orang tua itu juga sayang sama Suci. Mungkin orang tua Suci itu sibuk, mungkin sibuk bekerja. Tapi coba sesekali ajak bicara orang tua, duduk bersama. Mak, Pak, aku pengen cerita. Terus Suci ceritain apa yang Suci rasakan gitu. Eh, tempat sekolahnya jauh dari rumah. Jauh Bu. Berarti balik kampung ya? Iya Bu. Kadang balik kampung juga malas Bu. Ya Allah, nggak boleh malas nggak. Kalau kalau jauh dari orang tua tuh berapa kali sehari nelpon? Cuma satu minggu. Satu kali seminggu. Coba Suci setiap hari nelpon, tanya kabar gitu, biar silaturahmi tidak terputus. Suci banyak cerita, tanya kabar orang tua kayak mana, biar komunikasi Suci sama orang tua Suci itu membaik gitu. Tapi kalau saya nelpon Bu, kadang mereka cuma nanya butuh berapa, cuma nanya tentang duit Bu. Orang tua nanya kayak gitu karena khawatir sama Suci. Buktinya ditanya tentang keuangan. Karena kan di dunia ini butuh duit. Nah, kalau misalnya kayak nelpon sama orang tua pasti ditanya kabarnya Suci kan. Ya cuma itu Bu. Itu juga bentuk kasih sayang. Berarti orang tua Suci itu sayang kok sama Suci. Mungkin Sucinya aja yang terlalu merasa diabaikan gitu. Kadang saya juga suka iri Bu kalau lihat orang akrab gitu sama orang tuanya, jalan bareng gitu Bu. Ya coba sesekali ngomong sama orang tua, maunya apa, pengennya kayak mana gitu. Susah Bu dapat waktunya. Sibuk. Terlalu sibuk ya Kak. Iya Bu. Kalau hari libur gitu, Paling istirahat tidur gitu. oh begitu. Iya Bu. Masih ada lagi nak yang ingin diceritakan. Udah Bu, udah cukup Bu. Jadi kita membuat perjanjian ya nak. Kan Suci di perantauan sini kan, orang tua jauh di kampung. Yang dulu mungkin sampai sekarang Suci itu berkomunikasi cuma satu kali seminggu. Sekarang lebih diperbanyak komunikasinya, cerita tentang orang tua, cerita tentang keadaan Suci sama orang tua. Pasti orang tua mau mendengarkan. Kalau yang kemarin cuma satu kali seminggu, Suci mencoba untuk kalau bisa setiap hari. Tapi mungkin agak sulit kan, setidaknya 3 kali atau 4 kali dalam seminggu. Oke, baik Bu, terima kasih Bu untuk kesalahannya hari ini Bu. Oke, nanti Suci datang lagi ya. Iya Bu, saya pamit ya Bu. Iya nak. Assalamualaikum Bu. Jadi bagaimana perasaan Suci setelah konseling, berbagi cerita sama ibu? Alhamdulillah lega banget Bu, dan bersyukur. Semoga kedepannya Suci menjadi orang yang lebih bahagia. Amin. Makasih ya Bu. Iya nak. Saya pamit ya Bu. Iya nak, hati-hati di jalannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.